Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membahas tentang hukum, pikiran kita spontan tertuju pada persidangan di pengadilan. Apa kasusnya? Siapa terdakwanya? Siapa korbannya? Pengacaranya? Dan bagaimana hakimnya mengambil keputusan atas kasus tersebut? Apakah keputusan yang diambil adil atau tidak bagi si terdakwa dan korbannya, sesuai dengan hukum yang berlaku? Hari ini penginjil Matius mengisahkan bagaimana Yesus berhadapan dengan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Demikian ucapan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, pengajaran Yesus yang radikal dan penuh wibawa ini mengundang reaksi dari para muridnya. Seakan-akan Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menegaskan bahwa dia datang justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah bercacat karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh ahli-ahli Taurat. Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan, namun untuk menggenapi Taurat. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf yang ada di dalam Taurat itu. Yesus ingin meluruskan dan mewujudkannya secara nyata. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam mewujudkannya, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Hukum yang membebaskan manusia dari segala hal yang membelenggu. Menghayati
dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari ambil bagian dari hidup dan misi Yesus yang datang untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengutamakan kasih pada manusia, bukan mengutamakan hukum. Hukum haruslah membebaskan dan mengajarkan manusia untuk memperbaiki kesalahan dan hidup berdamai lagi dengan Allah dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, di zaman dewasa ini ada banyak peraturan dan hukum yang beredar. Dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan cinta kasih. Inilah yang seharusnya menjadi kriteria manusia dalam menerapkan hukum. Yesus mengajarkan pada kita untuk tidak menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau hanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, karena sabda itu menghibur kita, kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian dari sabdanya yang mengecam atau yang menuntut perubahan sikap hidup yang radikal dari pihak kita. Karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah. Marilah saudara-saudari, kita menerapkan hukum kasih kepada sesama, yang terutama yang melakukan kesalahan dan merugikan dalam hidup kita. Jangan menghukum mereka, tetapi ampunilah mereka. Berlakulah adil satu sama lain. Yesus, ajari kami untuk setia mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup ini. Meskipun sulit untuk kami lakukan, beri kami kekuatan untuk melupakan keinginan diri sendiri, agar kami mampu mengutamakan kasih kepada sesama dibandingkan dengan mengutamakan hukum. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.